dan saudaraku yang terkasih, sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh-Mu kepada kami, agar apa yang kami dengarkan dan kami renungkan, semuanya dapat terlaksana dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita membaca Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka berdiri sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelentang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami didirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memuliakan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dari bacaan Injil tadi saya akan membawa renungan dengan judul "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mendengar bukan berarti masuk lewat telinga kanan dan keluar lewat telinga kiri. Dengarkan yang dimaksud dalam bacaan Injil hari ini berkaitan dengan mendengarkan dan melaksanakan. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hal ini mau menyampaikan kepada kita bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Ia mengutus putranya kepada kita manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali Allah berbisik kepada kita, "Inilah anakku, dengarkanlah dia." Artinya bahwa kita harus melaksanakan setiap perkataan Yesus, karena setiap perkataan Yesus adalah dari Allah juga. Marilah kita merenungkan dan bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya telah mendengarkan Yesus? Semoga.
Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutup renungan kita dan berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang renungan ini. Ya Bapa, semoga apa yang kami dengarkan dan kami renungkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.